Oke, Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Selamat selamat berpuasa. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Erik Ervandi, ada Mbak Farah, ada Kania, ada Alvika, sama itu aja nggak sih? Sama saya sendiri, Fadil. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang peningkatan volume limbah medis akibat pandemi COVID-19 sebagai ancaman lingkungan dan kesehatan dunia. Oke, langsung saja pada materi yang pertama. Boleh saya bacakan oleh teman-teman? Ya, terima kasih moderator kesempatannya. Jadi sebelum saya mengupas bagaimana peningkatan limbah medis selama pandemi dan seperti apa ancaman yang terjadi terhadap lingkungan dan kesehatan global, saya akan mencoba untuk memberikan gambaran awal sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu peningkatan volume limbah medis akibat pandemi COVID-19 sebagai ancaman lingkungan dan kesehatan dunia. Yang pertama, apa sih yang dimaksud limbah medis itu? Jadi limbah medis ini adalah limbah yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan atau medis, bisa juga dari pusat perawatan gigi, farmasi, dan pusat penelitian yang menggunakan bahan-bahan beracun infeksius dan berbahaya, kecuali jika dilakukan pengamanan tertentu. Bentuknya ini bisa seperti sisa-sisa produk, baik itu biologis maupun non-biologis. Next. Jadi ini WHO itu membagi jenis limbah medis ke dalam 8 kategori. Yang pertama, infeksius. Nah, infeksius ini tuh bahan sekali pakai yang digunakan untuk biasanya menyerap darah atau cairan tubuh, atau bahan yang digunakan untuk menutupi sesuatu, atau bisa juga seperti kain kasa atau selang infus. Yang kedua ada patologis. Limbah medis yang berupa jaringan manusia, organ dalam tubuh, atau bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, limbah ini biasanya dihasilkan setelah prosedur operasi dilakukan. Yang ketiga ini ada limbah benda tajam. Benda tajam ini maksudnya untuk prosedur bedah gitu, sekali pakai alat-alat tajam kayak jarum suntik, pisau bedah yang sekali pakai, atau silet. Yang keempat ada limbah kimia. Contohnya limbah kimia ini dari fasilitas kesehatan itu kayak cairan reagen. Nah, itu tuh digunakan untuk dites laboratorium gitu, dan sisa cairan disinfektan biasanya untuk operasi. Selanjutnya ada limbah farmasi seperti obat kadaluarsa, sisa vaksin, ataupun sisa pengolahan obat yang sudah tidak layak konsumsi karena adanya kontaminasi dan berbahaya. Kemudian ada limbah radioaktif. Limbah ini asalnya dari prosedur radiologi seperti rongsen atau CT scan. Limbah yang biasa, kenapa ini disebut biasa? Karena biasanya ini dari kegiatan harian aja di fasilitas kesehatan rumah sakit, misalnya kayak makanan untuk pasien sama bungkus plastik dari alat-alat medis itu tadi. Yang terakhir, ke-8, ini ada limbah sitotoksik. Asalnya ini dari sisa barang atau produk beracun yang sangat berbahaya karena bisa memicu kanker sehingga menyebabkan mutasi gen. Nah, pengkategorian ini tuh berkaitan sama tata cara pengelolaan limbah yang ketat, termasuk semua jenis limbah yang dikategorikan oleh WHO tadi. Ya, boleh next. Nah, kenapa sih peningkatan volume limbah medis saat pandemi COVID-19 ini semakin mengancam lingkungan dan kesehatan? Untuk menghadapi virus COVID-19 yang penyebarannya sangat mudah dan cepat, penggunaan alat pelindung diri ini kan kemudian menjadi suatu keharusan dan membuat limbah tersebut melonjak secara signifikan mau tidak mau. Penggunaan alat medis ini kan sekali pakai. Ini tuh meningkat misalnya seperti sekarang kita menggunakan masker, tisu, sarung tangan sekali pakai, terus untuk nakes itu kan mereka menggunakan APD, alat penanganan pasien yang udah terpapar COVID, sama peralatan lain yang udah terkontaminasi darah sama cairan tubuh lainnya, apalagi yang berasal dari pasien COVID-19. Sehingga menyebabkan faktor terlalu banyaknya limbah medis. Limbah medis ini bisa membebani sistem pengelolaan limbah perawatan kesehatan, yang selanjutnya dapat meningkatkan limbah medis yang terbengkalai karena tidak melalui proses insenator atau autoklav. Nah, menurut WHO, barang-barang bekas medis ini sebagian dapat menularkan virus, sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan berpotensi menimbulkan luka bakar, tertusuk jarum suntik, atau kuman penyakit.
Kemudian dapat meningkatkan resiko pencemaran oleh limbah medis, baik limbah padat, gas, dan cair dikarenakan limbah ini tadi tidak dikelola dengan baik, terutama di negara-negara berkembang yang sistem pengelolaan limbahnya ini masih belum maksimal untuk menghadapi lonjakan peningkatan limbah medis. Ditambah lagi dengan negara yang jumlah penduduknya ini banyak dengan kondisi penyebaran virus COVID-19 yang begitu masif, ini juga akan berkontribusi dalam peningkatan hasil limbah medis yang mampu mencemari lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini kan sudah tentu akan berdampak terhadap ekosistem dan memiliki tendensi kerusakan ekosistem. Yang paling banyak ini limbah medis yang dibuang ke laut atau perairan, yang dari data WHO ini akan menimbulkan dampak mikroplastik. Nah, mikroplastik ini dihasilkan dari limbah medis yang terurai. Kalau kita lihat kan mungkin hilang ya, tapi sebenarnya itu terurai jadi unsur lain yang membentuk bakteri dan akan berbahaya jika dikonsumsi. Dan tentu saja itu akan membawa resiko yang lebih besar terhadap kesehatan. Yang kemudian ditakutkan adalah munculnya industri ilegal atau industri nakal dalam tanda kutip seperti penjualan masker bekas pakai yang mampu menimbulkan masalah kesehatan, terus juga akan berdampak terhadap lingkungan karena limbah-limbah itu tidak dikelola dengan baik seperti yang seharusnya dan tidak memenuhi prosedur penggunaan alat medis yang seharusnya. Bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Baik, kalau tadi di awal Ica udah menyinggung tentang pandemi COVID-19, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan limbah medis pada sebelum adanya pandemi COVID-19 hingga pada saat pandemi COVID-19. Jadi secara garis besar itu, limbah kesehatan yang dihasilkan dari negara-negara dengan berpenghasilan tinggi itu sebelumnya menghasilkan limbah itu sekitar rata-rata 0,5 kilogram limbah per tempat tidur rumah sakit per harinya. Nah, sementara itu, negara-negara dengan berpenghasilan ini hanya menghasilkan sekitar 0,2 kilogram tanpa memisahkan limbah berbahaya dan tidak berbahaya. Sehingga dapat membuat jumlah yang sebenarnya dari limbah berbahaya ini jauh lebih tinggi. Nah, teman-teman juga perlu diketahui bahwa pada tahun 2015 dikutip dari datanya WHO dan UNICEF, sekitar 58 fasilitas dari 24 negara itu memiliki sistem yang memadai untuk pembuangan limbah medis yang aman. Next. Oke. Mengutip dari lamannya WHO sendiri bahwa ada puluhan ribu ton limbah medis yang disebabkan dari adanya wabah COVID-19 yang pastinya menjadi masalah serius bagi dunia. Tercatat dengan perkiraan sekitar 87.000 ton alat pelindung diri atau APD dan 140 juta alat tes, 731.000 liter limbah kimia, 8 miliar dosis vaksin secara global yang menghasilkan 144.000 ton limbah tambahan dalam bentuk jarum suntik, jarum, dan kotak pengaman ini berada di tahun 2020 hingga 2021. Dan saat ini 30% fasilitas kesehatan itu tidak dilengkapi untuk menangani beban limbah yang dihasilkan, terutama khususnya pada limbah COVID-19. Dan hal ini itu berpotensi bahwa adanya dan timbulnya cedera dan penyakit lainnya terhadap manusia. Dan juga dapat dikatakan bahwa limbah COVID-19 ini telah meningkat hingga 10 kali lipat dari limbah kesehatan lainnya, dan diperkirakan 150 juta ton limbah medis telah beredar memasuki lautan setiap tahunnya. Next. Oke, berikut adalah data dari kondisi limbah medis di Asia Tenggara yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi menurut Asian Development Bank pada tahun 2020. Nah, seperti data yang ada di slide ini, bahwa sebelum itu, dari penjelasan yang saya sebutkan itu bahwa ternyata ada lonjakan pada jumlah limbah medis secara global pada awal tahun kasus COVID-19 yang terjadi. Dan khusus kondisi limbah medis di Asia Tenggara ini, wilayah regional ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan mencatat bahwa terdapat 5 negara yang mengalami lonjakan limbah medis pada tahun 2020. Di antaranya yaitu Filipina, khususnya Manila, Indonesia, khususnya Jakarta, Thailand di Bangkok, Vietnam di Hanoi, dan Malaysia di Kuala Lumpur. Dapat dilihat dari data ini bahwa ibu kota Filipina ini telah menjadi negara peringkat teratas di Asia Tenggara yang memiliki
limbah medis dengan angka mencapai 280 metrik ton per harinya dengan jumlah penduduk sebanyak 14 juta jiwa. Sedangkan Malaysia ini berada di posisi terakhir dengan angka peningkatan limbah medis sebanyak 154 metrik ton per harinya. Namun jika jumlah ini terus bertambah dan diselingi dengan kurangnya pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan atau saran dari WHO, maka isu limbah medis ini ditakutkan akan merambat menjadi permasalahan baru, yaitu pencemaran lingkungan lintas batas negara dan kerusakan lingkungan karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Ica sebelumnya tadi, bahwa limbah medis ini perlu pengelolaan yang khusus agar dapat hancur dengan sempurna, agar nantinya itu tidak mencemari lingkungan dan juga tidak menjadi sarang dari penyakit karena sifat limbahnya ini yang infeksius. Next. Dari data sebelumnya, teman-teman bisa lihat, Indonesia sendiri itu telah menempati posisi kedua sebagai negara dengan angka limbah medis terbanyak 212 metrik ton per harinya di wilayah Asia Tenggara. Dengan menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bahwa selama masa pandemi limbah medis di Indonesia itu telah mengalami peningkatan sebesar 30% hingga 50%. Dan menurut data dari 34 provinsi ini, jumlah medis per Oktobernya tahun 2020 itu telah mencapai 1.663 ton. Selain itu, jumlah medis yang dihasilkan oleh fasilitas layanan kesehatan yang tercatat hingga 6.408 ton dan yang terbanyak di Indonesia itu dihasilkan oleh DKI Jakarta, yaitu 4.630 ton. Namun angka ini masih belum termasuk limbah medis dari proses vaksinasi COVID-19 yang telah dimulai sejak Januari awal tahun 2021. Kemudian perlu diketahui juga bahwa tiap satu pasien COVID-19 itu menghasilkan limbah 20 limbah APD, 14,3 per hari limbah medis. Ini pada tahun 2019. Jadi teman-teman bisa memperkirakan seberapa banyak sih limbah yang telah dihasilkan dengan banyaknya pasien COVID-19 yang positif di masa pandemi ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Ya baik, terima kasih. Jadi terdapat ada tantangan bagi Indonesia dalam pengelolaan limbah medis ini. Hingga saat ini tuh secara umum kondisi pengelolaan limbah medis di Indonesia itu ada beberapa tantangan, mulai dari aspek regulasi, kapasitas pengolahan, peran pemerintah daerah, koordinasi antar lembaga, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, perizinan, peran swasta, dan pembiayaan. Nah, kapasitas pengolahan limbah medis ini belum memadai baik dari segi jumlah maupun sebaran yang tidak merata. Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang mempunyai fasilitas pengolah limbah berizin atau insinerator itu saat ini baru berjumlah 120 rumah sakit dari 2.880 rumah sakit, dan cuman 5 rumah sakit saja yang dia itu memiliki autoclave atau alat pemanas yang digunakan untuk mensterilkan limbah medis. Dan tidak hanya itu, masalah pengangkutan limbah medis di Indonesia ini juga menjadi sorotan karena jasa pengangkutan yang ada itu cuma sebanyak 165 jasa saja yang memiliki izin. Nah, kondisi tersebut menyebabkan pengangkutan tuh belum dapat menjangkau semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya kes di daerah Indonesia Timur, daerah terpencil, dan kepulauan. Dalam skala negara, menurut data peningkatan limbah medis yang diperoleh dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada bulan Maret sampai dengan September 2020, dikatakan bahwa Indonesia itu memproduksi limbah APD yang mencapai angka 1.662,75 ton. Dan berdasarkan dari data KLHK,
selama periode 19 Maret 2020 hingga 9 Februari 2021, total peningkatan limbah medis COVID-19 ini sudah mencapai 7.500 ton. Lalu apa penyebabnya yang menjadikan limbah medis ini menjadi masalah gitu? Penyebabnya itu dari pertama, kesadaran masyarakat Indonesia akan kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan itu masih rendah. Nah, hal ini itu didukung oleh adanya perilaku dan kebiasaan masyarakat itu sendiri, serta budaya di masyarakat sekitar yang biasanya itu berpengaruh terhadap kebiasaan individu. Contoh kecilnya itu seperti tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kurangnya jumlah insinerator atau fasilitas di Indonesia yang digunakan dalam mengolah limbah sampah maupun medis, di mana hal ini itu merupakan teknologi pengolahan sampah yang dibakar. Lanjut, dengan melonjaknya angka limbah medis ini ditambah dengan permasalahan pada pengolahan serta masalah pengangkutan limbah medis, maka dapat dipastikan bahwa limbah medis ini dapat merambat ke persoalan lingkungan. Terbukti dari penelitian yang menunjukkan bahwa limbah medis APD berupa masker, sarung tangan, pakaian hazmat, pelindung wajah, jas hujan yang beragam ditemukan di muara sungai di Jakarta yang kemudian itu menuju ke laut. Nah, dapat dilihat dari data penelitian tersebut bahwa limbah medis jenis APD telah mencemari Sungai Cilincing dan Sungai Marunda terhitung dari bulan Maret hingga April dengan persentase Sungai Cilincing telah terkontaminasi limbah medis dengan jumlah 14 hingga 17% dan juga mencemari Sungai Marunda sebanyak 14 hingga 16%. Nah, limbah medis ini dikategorikan sebagai B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun yang seharusnya itu diperhatikan karena limbah medis yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran lingkungan termasuk dampak kesehatan seperti tertusuk benda tajam dan penyebaran virus. Nah, oleh karena itu limbah B3 ini tidak dapat diperlakukan seperti halnya limbah domestik yang dapat dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Tapi di Indonesia, limbah medis ini telah masuk ke TPA karena pengelolaannya yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Dan saat ini limbah medis akibat pandemi COVID-19 seperti masker, sarung tangan bebas pakai, dan lain-lain sudah mencemari lautan dan samudra, yang artinya limbah medis ini telah menjadi interconnected issue karena merambat ke isu baru, yaitu permasalahan lingkungan global. The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals atau RSPCA yang ada di Inggris memperingatkan tentang resiko hewan liar terjerat dalam alat pelindung diri atau APD. Sebagai contoh, baru-baru ini seekor burung camar tidak bisa bergerak karena ada masker medis yang melilit di kakinya. Nah, kejadian ini tuh terlihat di kota Chelmsford, Inggris. Terlebih lagi mengingat bahwa masker medis wajib ini kan wajib gitu digunakan di seluruh dunia. Nah, RSPCA ini khawatir bakalan merusak ekosistem nggak cuman burung camar aja, tapi hewan-hewan jenis lainnya juga dapat terancam. Selain itu, limbah medis COVID-19 juga berpotensi mengancam tujuan dari SDGs poin ke-14, yaitu menjaga ekosistem laut dalam tujuannya yaitu Life Below Water, karena sebelumnya pendiri dari Oceans Asia yaitu Gary Stokes menyatakan bahwa pihaknya itu menemukan tumpukan limbah berupa 70 sampah masker di sepanjang 100 meter garis pantai di Hong Kong. Nah, dampak lain dari limbah medis seperti masker yang terurai di lingkungan juga dapat menjadi mikroplastik yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Ica tadi. Yang kemudian ini tuh bisa menjadi vektor bakteri karena limbah masker itu memiliki potensi mengandung berbagai bakteri yang mudah menular. Contohnya itu seperti TBC dan sejenisnya. Sehingga ketika dibuang ke perairan atau lingkungan, bakteri di masker ini dapat terurai di alam dan dapat larut dalam ekosistem perairan yang punya banyak biota laut. Selain itu, kebocoran limbah medis seperti tes antigen yang dibuang ke perairan dan lingkungan dapat membuat virus atau bakteri itu berpindah ke tempat lain seperti contohnya kayu ataupun kapal. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Erik. Ya, kemudian bisa kita lihat ya dari penjelasan yang sebelumnya itu
menjelaskan bagaimana kemudian isu yang coba kami bahas itu membahas mengenai isu kesehatan yang ada kaitannya dengan isu lingkungan, di mana timbulan sampah, limbah medis, penggunaan APD dan alat-alat tes dari COVID-19 itu kemudian berdampak pada lingkungan. Nah, kemudian siapa-siapa aja sih aktor yang kemudian terkait di dalam isu yang kami coba bahas. Yang pertama itu ada Indonesian government atau pemerintah dari Indonesia sendiri, di mana kalau kita lihat pemerintah Indonesia ini menjadi key point dari permasalahan timbulan limbah medis dan juga pencemaran limbah medis yang ada di laut. Nah, tapi kita bisa lihat ada upaya yang coba dilakukan oleh Indonesia, di mana pemerintah itu menyiapkan anggaran sebesar 1,3 miliar untuk membantu pengolahan limbah. Pemerintah juga akan membangun fasilitas pengolahan limbah bahan berbahaya B3 dan membangun alat-alat pemusnah seperti insinerator dan strider. Ya, terus ada juga peran dari non-government, international non-government seperti WHO dan UNDP, di mana melihat bahwa terjadi penumpukan dan juga pencemaran limbah di Indonesia. WHO dan UNDP itu kemudian mencoba untuk merich Indonesia gitu, untuk membantu menangani permasalahan ini, sehingga timbulan sampah dan pencemaran sampai limbah medis yang ada di laut itu bisa berkurang, bisa diolah dan berkurang gitu. Nah, WHO melanjutkan dukungan dari Kementerian Kesehatan kita pada tahun 2020 dengan menyediakan materi informasi, edukasi, dan komunikasi IAC tentang pengolahan sampah dan bekerja sama dengan UNDP dalam proses pengadaan 4 autoclave dan 4 insinerator untuk mengurangi timbulan sampah medis dari kegiatan kesehatan COVID-19. Nah, kemudian WHO juga memberikan beberapa skema bagaimana kemudian pengolahan sampah medis ini bisa bukan yang ini deh kayaknya, selanjutnya. Nah, ini skema pengolahan limbah medis menurut standar WHO. Nah, skemanya itu bisa dibuat dalam 4 sebenarnya, memisahkan, menyortir, dan kemudian lanjut ke tahap pengolahannya. Nah, itu juga dibedakan dari jenis-jenis limbah medisnya yang dikeluarkan dari Fasnekes, fasilitas layanan kesehatan. Mungkin kembali lagi ke yang tadi long term-nya. Ya, jadi ada juga long term yang dikeluarkan dari WHO dan juga dari Indonesia sendiri, gimana pemecahan dari solusi dari masalah timbulan sampah ini kemudian bisa diatasi. WHO sendiri menyerukan reformasi dan investasi tambahan, termasuk melalui pengurangan penggunaan kemasan, penggunaan APD secara lebih rasional, dan investasi pada teknologi pengolahan limbah non bakar. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tadi sudah disebutkan insinerator itu adalah alat untuk membakar dari limbah-limbah medis hasil kesehatan COVID. Nah, kemudian kalau kita bisa kaitkan lagi dengan adanya pembakaran itu juga nggak mengreduksi dari sisa-sisa bahan yang sudah dibakar dari sisa pembakarannya itu nggak bisa langsung direduksi gitu, tetap ada limbah sisaannya. Nah, dari WHO sendiri itu mencoba untuk kita nih nggak boleh buat berterus-terusan buat dibakar. Ini APD-nya harus ada mekanisme lain untuk pengolahan limbah medis yang non bakar.
Yang kedua, untuk menekan pencemaran dari limbah COVID-19, terdapat 2 peraturan. Ini dari Indonesia sendiri, dari National Government, mengatur pengolahan limbah dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor Peraturan 56, tata cara persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 537 2020 tentang pedoman pengelolaan limbah medis dalam penanganan COVID-19. Nah, dari 2 itu kita bisa lihat bahwa ada upaya dari segala aktor yang mencoba untuk mengurangi timbulan sampah dan pencemaran ekosistem laut yang ada di Indonesia akibat dari limbah medis yang pengelolaannya masih belum maksimal. Mungkin next. Masih bagian saya kah? Oke, selanjutnya itu ada tata cara atau metode pengolahan limbah medis di beberapa negara yang dapat dijadikan contoh oleh negara-negara berkembang, atau bisa diambil beberapa sisi positifnya yang mengalami permasalahan dalam pengolahan limbah medis. Yang pertama itu ada segregation. Segregation itu artinya ada pemilahan, yaitu pemilahan sampah merupakan salah satu fase yang paling penting dari manajemen limbah. Di negara maju, aturan penerapan pemilahan sampah secara ketat dan luas telah dipraktekkan, namun berbagai penelitian di negara berkembang Asia telah melaporkan bahwa ada kurangnya praktik yang tepat dalam segregasi dan penerapan standar, yang memungkinkannya bervariasi dari tempat ke tempat. Ada juga menurut Gupta dan Boh, adanya pemilahan sampah mungkin mengakibatkan peningkatan jumlah limbah infeksius yang memanfaatkan potensi untuk mengubah limbah umum menjadi limbah berbahaya. Studi lain yang dilakukan di India menunjukkan bahwa pemilahan sampah dilakukan di titik pembangkitan, kadang-kadang dicampur dengan sampah umum di tahap pengumpulan oleh penanganan sampah, membuat seluruh proses tidak efektif. Menurut aturan lokal standar negara-negara berkembang ini, layanan limbah medis harusnya ditampung dalam kode warna dan diberi label atau tas atau juga wadahnya masing-masing, yang merupakan definisi dari pemilahan. Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya dana, kesadaran, ketidaktahuan staf pengenalan, dan agak kurangnya pembayaran catatan yang sering terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian yang kedua ada training and awareness. Pengolahan sampah yang buruk sebagian besar disebabkan oleh ekonomi yang buruk. Kondisi suatu negara karena pemerintah tidak dapat menyediakan dana atau dukungan yang cukup untuk pengolahan limbah klinis atau limbah medis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa negara-negara Asia seperti India, Bangladesh, dan Pakistan kekurangan fasilitas pengolahan limbah medis yang layak, program pelatihan, dan juga langkah-langkah keamanannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan tersebut harus ada program pelatihan dan penyadaran yang tepat untuk semua anggota staf kesehatan yang terlibat dalam pembuatan limbah dan juga proses pengolahannya. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perlakuan buruk terhadap limbah layanan kesehatan menyebabkan risiko langsung kepada anak-anak, pemulung, dan mereka yang secara langsung terpapar karena berinteraksi dengan limbah-limbah infeksius ini. Orang-orang ini lebih mungkin untuk memiliki penyakit seperti COVID-19, hepatitis, hingga HIV. Orang-orang dengan status sosial ekonomi rendah di negara-negara berkembang di Asia banyak terlibat dalam daur ulang limbah infeksius, terutama jarum suntik dan benda tajam lainnya, dan melalui daur ulang ini mereka sering terluka dan berisiko tertular berbagai macam penyakit. Kemudian dalam meningkatkan tingkat pendidikan dan pemahaman dalam hal ini akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan situasi pengolahan limbah. Hal ini diperlukan untuk merancang terus-menerus program pelatihan dan pendidikan untuk anggota staf sebagaimana mestinya, membantu dalam mengurangi kemungkinan perawatan kesehatan yang tidak tepat dalam pengolahan limbah. Ini sangat disarankan oleh banyak penelitian bahwa bagian terpenting untuk meningkatkan masalah pengenalan limbah kesehatan di fasilitas kesehatan sementara banyak masih rumah sakit dan juga lembaga-lembaga kesehatan pemerintah yang menyimpan limbah mereka di tempat terbuka sehingga sangat mudah diakses oleh masyarakat sipil yang seperti pemulung dan juga anak-anak. Limbah B3 atau bahan berbahaya beracun tidak boleh disimpan dalam waktu yang lama, namun sebagian besar fasilitas kesehatan di negara-negara ini tidak memiliki pelabelan limbah berbahaya.
wadah penyimpanan limbah yang yang layak, dan juga gudang khusus untuk limbah kesehatan. Yang ketiga ada transport. Ada perjanjian Eropa tentang pengangkutan internasional barang berbahaya melalui jalan darat yang biasa dikenal dengan ADR. Biasa digunakan oleh negara-negara Eropa untuk pengangkutan limbah berbahaya. Berbagai negara maju di Asia, contohnya seperti Korea Selatan, juga mempraktekkan cara yang aman untuk mengangkut limbah B3 yang dipantau lebih lanjut oleh sistem pelacakan yang canggih. Semua informasi yang terkait dengan limbah kesehatan, termasuk pembagian, kategori limbah, pengangkutan resmi, dan jalur yang terpisah dan aman khusus untuk pengangkutan sampah. Namun, negara berkembang di Asia jauh tertinggal dalam transportasi dan pengolahan limbah yang aman. Pengangkutan sampah di dalam dan di luar lokasi dilakukan oleh anggota staf fasilitas serta kontraktor swasta yang tidak memenuhi syarat tanpa peralatan yang layak. Ini memungkinkan semua personel yang terlibat terpapar dalam kesehatan, terpapar oleh penyakit selama pengangkutannya. Dalam beberapa kasus, baik staf fasilitas maupun kontraktor transportasi diketahui terlibat dalam pengangkutan limbah di dalam dan di luar lokasi masing-masing. Di beberapa daerah, transportasi kota bertanggung jawab untuk limbah off-site, sedangkan untuk limbah on-site-nya ditangani oleh staf di rumah sakit. Demikian pula, berbagai penelitian telah melaporkan tentang cara-cara yang kurang layak dalam mengangkut limbah kesehatan, seperti penggunaan gerobak dorong atau troli roda tunggal yang dilakukan oleh masyarakat sipil secara kolektif. Semua sarana transportasi yang tidak dapat menyebabkan hasil bencana terhadap kesehatan manusia melalui kemungkinan adanya kebocoran dan juga kecelakaan. Kecelakaan dalam bentuk apapun bahkan dapat menyebabkan penyebaran penyakit ke seluruh area. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa studi menyarankan penggunaan metode yang sama digunakan seperti negara-negara maju di Eropa. Meskipun kondisi ekonomi di negara berkembang mempersulit penerapan metode tersebut sampai kondisi sosial dan juga ekonominya tentu saja berbeda dengan negara di Eropa. Yang terakhir adalah opsi yang paling umum digunakan oleh seluruh negara, yaitu penimbunan atau landfills. TPA adalah salah satu pembuangan sampah yang paling mudah dan murah untuk metode yang tersedia. Namun, bila tidak dipraktekkan dengan metode yang benar dan juga canggih, landfills ini dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Sebuah studi sebelumnya telah mempertimbangkan penimbunan sebagai metode pembuangan sampah yang tidak canggih. Metode ini idealnya membutuhkan pemisahan yang sangat hati-hati dan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari potensi risiko. Telah dilaporkan bahwa di negara-negara di Asia Tenggara, praktek ini dilakukan dalam bentuk open dumping atau pembakaran di sudut kota yang terbuka, sehingga tentu saja hal tersebut menyebabkan polusi udara dan menyebabkan masalah lainnya. Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 Lokasi dan fasilitas penimbunan limbah B3 harus memiliki izin pengolahan limbah, dan juga kegiatan penimbunan limbah B3 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengolahan limbah B3 dan juga kegiatan penimbunan limbah B3. Jadi untuk opsi yang landfills ini banyak digunakan negara-negara Asia Tenggara karena memang budgetnya yang murah, dan juga tapi kalau tidak dilakukan dengan teknologi seperti di Eropa akan menyebabkan polusi lainnya, sehingga tidak terlalu direkomendasikan. Sekian untuk tata cara dan metode pengolahan limbah. Terima kasih. Sepertinya itu udah semuanya ya. Udah semua penjelasannya. Kalau kita bakal langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin langsung di sesi tanya jawabkan aja dulu. Oke, kalau begitu teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Ada pertanyaan dari Zahira, boleh langsung dibacakan Zahira. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zahira dari saya ingin bertanya, kan dalam long term solution kalian dikatakan bahwa solusi jangka panjang yang salah satunya merupakan APD reusable dan mudah untuk di-recycle. Nah, apakah solusi ini sudah berjalan dan bagaimana penerapannya di Indonesia? Kalau sudah, bagaimana penerapannya di Indonesia? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Zahira. Ini mau ditampung dulu atau langsung jawab karena baru satu sih ini kebetulan.
tampung dulu lah semuanya. Baik, Bu. Ada lagi, ada dari Nur Azizah. Silakan, Mbak Azizah. Ya, tadi kan yang pembahasan terakhir tuh kan tentang opsi-opsi dalam menangani limbah ini kan, terus dibilang kalau di Asia Tenggara, di Asia paling banyak itu menggunakan cara penimbunan. Nah, apakah cara ini juga, karena ini cara kan apa ya, tidak memerlukan teknologi yang tinggi dan biaya yang besar. Tapi kan kalau namanya penimbunan itu berarti butuh lahan yang besar juga gitu, dan mungkin jauh dari pemukiman. Sedangkan kita tahu bahwa di Indonesia aja untuk cari lahan itu susah banget. Nah, itu gimana menurut teman-teman? Apakah cara penimbunan ini meskipun dia nggak membutuhkan biaya yang besar, tapi bisa diterapkan di Indonesia dan dengan bisa dibilang efektifkah itu dilakukan di Indonesia? Terima kasih. Sama, Aziza. Selanjutnya ada dari Aulia Aryani. Silakan. Iya. Boleh buka yang slide nomor 13 nggak? Jadi tadi ini kan dijelasin yang gambar burung itu kan, potret akibat pasca 1 tahun pandemi terhadap satwa liar. Itu kan tadi disebutin negaranya di mana gitu ya. Itu aja sih aku pengen tahu, selain dari negara itu yang buat kalian kan fokus ke Indonesia ya. Jadi kayak buat fokus yang di Indonesia tuh ada nggak? Itu aja. Terima kasih. Oke, sudah ada. Oh, ada lagi, satu lagi. Dari Mbak Fajriani, silakan. Saya Fajriani. Pertanyaan. Tadi di slide pertama kayaknya. Tentang peningkatan sisa sampah medis, limbah medis. Oke. Karena adanya peningkatan limbah medis akibat pandemi ini, bagaimana solusi yang harusnya ada dan mampu meningkatkan kesadaran kita untuk menangani bahkan membantu pemerintah dalam mengelola sisa sampah medis yang ada. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ini sudah ada 4 pertanyaan. Mau dijawab dulu kali ya? Aku mau nyoba jawab deh buat Zahira tadi pertanyaannya, karena berkaitan sama materi yang aku bawain juga kan tadi. Soal tadi kan ditanya sama Zahira penggunaan APD reusable ya. Ya sebenarnya kita di Indonesia itu udah ada regulasinya tentang APD. Jadi ada kategori dalam penggunaan APD di Indonesia itu terbagi 2, APD disposable yang sekali pakai dan juga APD reusable yang bisa digunakan kembali dan diolah gitu. Maksudnya ketika kita setelah selesai pakai itu bisa diolah di disinfektan lagi, terus dibersihkan lagi dari residu dari COVID-19-nya. Nah, kalau penggunaan dari APD disposable selama pandemi reusable selama pandemi itu udah dimulai dari 11 Maret tahun 2020. Di awal pandemi itu kita di Indonesia udah coba menerapin pakai APD reusable gitu, tapi dalam prakteknya kita tuh masih kurang dalam hal pengolahan dari APD itu. Jadi secara di lapangan gitu kita bisa gitu buat pakai APD reusable, tapi untuk membersihkan residu dari COVID-19-nya itu yang kita masih kurang dari insenatorinya dan dari alat-alat untuk membersihkan dari APD itu. Nah, jadi penggunaan disposable APD dan juga masker sekali pakai itu jadi pilihan yang paling make sense buat pada saat pandemi. Jadi menurut saya pribadi kayak udah ada regulasinya tentang itu di Indonesia dan juga pemakaiannya udah ada. Cuman kita kurang aja buat pengolahan dari APD itu supaya bisa digunakan kembali gitu sih.
Halo moderator, aku mau nambahin boleh nggak? Boleh, silakan. Mau nambahin sedikit aja soal yang regulasi tentang APD reusable tadi yang bisa didaur ulang gitu ya. Nah, bahan dari yang aku baca, bahan untuk APD itu beda, yang dijelasin Erik tadi jadi dua, yang sekali pakai sama yang bisa dipakai lagi, terus dibersihkan. Dan biaya untuk APD yang bisa didaur ulang itu jauh lebih besar daripada APD yang sekali pakai, dan itu kan pasti ngambil biaya yang besar lagi kan, padahal pandemi COVID ini aja tuh udah banyak banget pakai biaya meskipun APD-nya itu yang satu kali pakai. Jadi apa ya, bener sih tadi katanya Erik, aku setuju, yang kurang make sense aja gitu kalau misalkan terus dilanjutkan, tapi sebenarnya bisa, cuman biaya yang kita keluarkan itu juga harus lebih besar gitu, dan kesulitan kita untuk belum ada apa ya, cara kita untuk membersihkannya itu lagi itu loh yang belum fix kita tuh bisa gitu. Nah, belum ada jaminan itu 100% bakalan bebas dari virus lagi, dan biayanya itu juga lebih besar. Gitu aja dari aku, moderator, makasih. Terima kasih Mbak Alvika atas tambahan jawabannya. Berarti pertanyaan dari siapa yang tadi sudah terjawab? Dari pertanyaan Zahira bukan sih? Iya. Oke, gimana Mbak Zahira jawabannya? Ya berarti kalau dari jawaban Erik sama Alvica tadi, berarti solusi ini nih memang sudah ada, sudah berjalan, tapi secara penerapannya belum efektif gitu kan, apalagi terkait dengan pengelolaannya seperti itu. Terima kasih banyak atas jawabannya, kalau poinnya dimaksimalkan aja. Terima kasih. Halo, mungkin aku mau jawab pertanyaan dari Lia tadi. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Lia, itu kan tadi Lia nanya apakah ada contoh dari satwa liar yang di Indonesia terkena limbah medis gitu kan ya? Apakah ada liarnya? Ada. Jadi kalau contoh di Indonesia, kalau tadi yang dijelasin di PowerPoint itu, contoh yang ini burung camar itu terjadi di Inggris. Tapi kalau di Indonesia itu ada terjadi di Yogyakarta, di mana monyet itu terjerat dalam limbah masker sekali pakai, dan itu baru terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Selain itu juga selain dari Indonesia juga ternyata permasalahan limbah masker ini udah banyak gitu terjadi dan terjerat ke satwa-satwa liar, khusus kayak contohnya kayak yang udah aku jelasin tadi. Terus di Brazil juga ada, di mana masker bekas itu ditemukan ada di dalam perut penguin pas waktu mereka terdampar di pantai. Terus ikan buntal yang mati karena terperangkap di masker bekas juga. Tentu hal ini juga merupakan hal yang sangat serius kalau di interconnected issue dalam isu global. Mungkin teman-teman yang lain mau melanjutkan. Mungkin aku mau nambahin lagi sedikit sebelumnya. Jadi kalau di Jakarta juga ada dijelasin di slide sebelumnya, di mana limbah masker ini itu, berserakan gitu di muara sungai di Jakarta, khususnya di Muara Cilincing sama Muara Marunda, yang kebanyakan dari hasil limbah medisnya itu dari penggunaan APD para medis kesehatan. Gitu. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Farah jawabannya. Gimana Lia atas jawabannya tadi? Oh, udah kasih jempol. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Aziza dan juga Fajrini ya. Sebentar tunggu respon dari teman-teman. Mau tanya tadi pertanyaannya Fajriani itu solusi buat masyarakatnya kah? Dari masyarakat ke masyarakat atau gimana?
Iya, solusi kita sebagai masyarakat dalam membantu pemerintah itu. Maksudnya solusi dari masyarakat ke pemerintah gitu. No, solusi yang ada gitu. Pemerintah kan memberikan cara-cara dalam penanganan itu kan. Nah, bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita untuk membantu dalam menjalankan gitu, nah biar selaras antara kita dan pemerintah, jadi sistem itu bisa jalan. Oke, mungkin aku bisa jawab sedikit ya, tapi mohon maaf kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Jadi kan kita tahu kalau masyarakat Indonesia ini pengetahuan akan buang sampahnya itu masih minim gitu. Mungkin dari masyarakat kita itu bisa membuang sampah dari limbah-limbah medis itu ke tempat sampah yang udah disediakan oleh pemerintah, makanya sehingga upaya yang udah dilakukan oleh pemerintah tadi kayak yang dijelaskan Erik bahwa ada tempat khusus untuk mengelola limbah medis meskipun belum banyak di Indonesia, seenggaknya kita sebagai masyarakat Indonesia itu bisa membantu sedikit dengan membuang sampah pada tempatnya kalau dari aku kayak gitu. Terima kasih. Makasih. Ada lagi atau yang mau nambahin ke pertanyaan yang tadi? Aku mau jawab pertanyaan dari Nur Ajijah. Silakan, Mbak. Jadi pendapat saya sendiri memang sih di Indonesia itu kan dia punya lahan yang besar untuk nampung limbah medis tersebut. Cuman menurut saya itu nggak bisa dikatakan efektif karena seperti yang kita tahu limbah medis ini kan bisa menular gitu ke lingkungan karena dia itu cuman karena cara ini tuh dia kayak cuma nampung doang gitu, nggak sepenuhnya clear gitu. Jadi Saudara Fadil juga tadi mengatakan kalau cara ini tuh nggak disarankan gitu untuk dipakai. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Saudara Fadil. Ya benar, cara itu juga nggak direkomendasikan karena limbah B3 itu sifatnya itu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, bisa menyebabkan infeksi dan juga bersifat korosif, sehingga itu tuh kayak ibaratnya opsi terakhir bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia ataupun Bangladesh yang tidak memiliki dana yang banyak untuk teknologi yang canggih untuk mengolah dengan lebih baik gitu loh. Jadi tidak efektif, tapi bisa dilakukan. Kasih. Untuk jawabannya gimana Mbak Aziza? Iya, untuk jawaban itu udah menjawab sih. Tapi aku mau nanya lagi, boleh nggak? Oh boleh, silakan. Oh, iya. Nggak, aku cuma bingung aja, kenapa sih semua sampahnya ini berakhir ke laut? Itu aja. Ya, kasih. Nanti kalau ada lagi aku tanya lagi ya. Ya boleh. Ada teman-teman, apakah ada yang mau langsung menjawab? Sebelumnya aku mau tanya dulu. Tadi Mbak Fajriani, apakah jawabannya sudah terpuaskan? Oke, mungkin aku bisa jawab lagi punya Aziza, nggak apa kali ya teman-teman. Kan tadi di awal-awal itu udah dijelasin kalau Indonesia ini tempat pengolahan limbah sampahnya itu sedikit, dan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini masih suka buang sampah sembarangan, apalagi di laut. Sama tuh kayak limbah-limbah biasanya, makanya kebanyakan limbah yang ada di Indonesia itu selalu berakhir di laut karena dari masyarakat kita sendiri itu belum ada kesadaran yang tinggi akan sampah, dan pemerintah juga belum terlalu menekan dari permasalahan pembuangan sampah ini. Terima kasih. Gimana Mbak Aziza? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah cukup? Ya, untuk pertanyaan tadi sudah cukup, tapi mau nanya lagi boleh? Oh, nanya terus. Sekali lagi, aku tanya, kan boleh. Kan kalau misalnya yang paling banyak yang kita paling sering pakai itu kan masker kan. Maksudnya kalau misalnya kita pakai masker
masker itu loh, masker kain. Apakah itu bisa membantu mengurangi ini? Tapi kita tahu kalau misalnya masker kain juga banyak yang nggak disarankan. Itu menurut kalian gimana? Baik, waktu yang tersisa 5 menit, mungkin ini bisa jawab pertanyaan terakhir. Ya, saya mau nyoba jawab tadi katanya Mbak Aziza tuh kan dengan cara menggunakan masker kain kita bisa ngurangin limbah medis gitu kan. Nah, kenapa tapi masih kurang gitu disaranin untuk menggunakan masker kain. Nah, di situ titik dilematisnya di mana kita ngelihat kalau kita mau nyelamatin lingkungan tapi di satu sisi masalah kesehatan juga menghantui kita kan. Soalnya kan dari segi higienitas dan juga cara masker kan biasanya tuh masker kain belum ada standar nasionalnya kan. Kayak pembuatannya itu masih bertaraf rumahan, bertaraf lepasan gitu dari perusahaan-perusahaan. Nah, belum ada yang diproduksi secara massal dari produsen yang berstandar gitu. Nah, menurut saya pribadi di situ titik dilematisnya di mana kita mau nyelamatin lingkungan, tapi kita juga memperhatikan masalah kesehatan kita sendiri. Nah, jadi seperti lingkaran setan jadinya, nggak akan bisa putus. Bisa putusnya kalau kita mencari cara baru untuk gimana caranya kita tetap memperhatikan kesehatan, tapi kita juga mau nyelamatin lingkungan gitu, mau ngurangin sampah limbah medis kita. Nah, caranya kalau nggak salah saya pernah baca masker disposable yang 1 kali pakai ini bisa di recycle lagi, tapi menggunakan biaya yang sangat mahal tentunya. Nah, caranya kita ini sekalian menjawab pertanyaannya Fajriani ya tadi ya, kalian menjawab juga caranya kita buat mendukung pemerintah itu gimana. Nah, caranya kita itu dengan cara kita milah-milah nih masker kita jangan sampai membuang masker kita sembarangan, jangan sampai kita membuat tumpukan sampah masker kita sendiri gitu. Nah, caranya itu kita bisa gunting masker kita supaya nggak dipakai lagi kan biasanya kalau masker rumahan itu atau limbah masker rumah tangga itu biasanya tergabung kan di dalam TPA gitu. Nah, untuk menghindari penggunaan yang 2 kali gitu, di reuse lagi kembali, dicuci aja gitu. Nah, kita bisa membantu pemerintah dari itu supaya pengolahan dan efektivitas dari kebijakan yang dibuat sama pemerintah itu bisa berjalan. Menurutku gitu sih. Oke, terjawab ya sudah pertanyaannya teman-teman. Pertanyaannya. Oke. Kalau begitu mungkin segitu saja sharing kita pada sore hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga perhatiannya sama presentasi tadi dan antusiasme pertanyaannya. Banyak sekali Mbak Aziza pertanyaannya. Oke, langsung aja kita kembali ke main room ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.